aku gak bilang ini jelek ya. Yeah. Cuman kadang ada orang yang mungkin very relying sama mesin, ngertinya latihan chest cuman pakai mesin, jadi begitu nggak ada mesinnya bingung nih, gue bisa latihan nggak ya, misalnya kayak gitu kan, sayang ya. Kalau emang buat fungsi badan, I think functional fitness is a Functional good choice for bagus you. dong. It's a good choice for you. CrossFit yang paling awal, karena CrossFit itu tahun 2000-an. Oke, jadi CrossFit udah ada duluan. 2000-an di US. Berarti Terus banyak, by then F45 itu 2013 kalau nggak salah di Sydney, Australia. And then BFT. Selamat datang kembali teman-teman di Better Everyday Podcast bersama saya Jaka dari Sportigo. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang functional training, yaitu Coach Andre. Halo Coach. Halo. Mau dipanggil Coach atau Kak atau Andre aja? Andre aja, it's fine. Oke, Andre aja. Kak Andre, gimana awal-awal mula nyemplung nih di functional training? Wow. Gua of course mulai dari awal nggak langsung di functional fitness. Yes. Kebanyakan orang pasti mulai dari gym, that the usual gyms, that's what I did. Jadi, and it's a good place to start ya. Menurut gua gym itu tempat di mana kita bisa benar-benar kenalan dulu sama badan kita, bisa bergerak kayak apa, sekuat apa, baru kita bisa move ke yang lain, whatever it is kita mau naikinnya. Kalau gua nyemplung di functional fitness tuh nggak sengaja. So one of my friends itu buka functional fitness box in my hometown di Malang dulu. Gue kan dari Malang ya. Terus nyobain, invite gue buat cobain. Gue cobain terus kayak seru juga. Waktu itu masih on off. And then waktu gue pindah ke Jakarta baru bener-bener mulai seriusin, itu pun masih jadi member. And then ternyata cukup menarik dan manfaatnya lebih banyak di badan gue ya yang gue rasa. And then start dari sana 2023 awal gue ngajar. 23 berarti udah jalan 2 tahunan ya. Bener-bener fokus ngejadi functional fitness. Functional fitness. Yes. Oke. Terus untuk jadi coach functional fitness ini butuh sertifikat apa enggak? It's certainly helpful kalau misalnya kita punya certifications ya, as simple as basic anatomy, anatomi badan. Terus gue juga sering lihat ada coach yang certificationnya CFT ya, Certified Fitness Trainer, or just simply personal trainer. Karena it's a general term, jadi they get a lot kalau dari satu course itu aja. Bisa diimplementasikan di functional fitness asal dianya juga pernah cobain. Terus kalau misalnya mau dig down deeper lagi, if we mention the brand kayak CrossFit punya education L1, L2, L3, L4 tuh levelnya dia. Jadi kalau sering lihat ada beberapa, I don't know, whoever public figure yang di profilnya misalnya CrossFit Coach L1 gitu. Berarti dia pernah ngambil course yang fundamentalsnya level 1-nya. Berarti ada sertifikatnya kalau dari CrossFit. Dari CrossFit sendiri. But it's actually useful kalau misalnya you work on the box yang juga affiliate. Jadi bayar license-nya ke CrossFit-nya sendiri gitu. Most of the box in Indonesia I don't think bayar license. Jadi if you see the name, the brand CrossFit di depannya, itu berarti dia affiliate, dia license. Bisa dicari di websitenya CrossFit biasanya. Berarti kalau ada mega gym yang dia ada CrossFit-nya gitu, berarti dia bayar license. Yes, pun dengan Hyrox. Kalau misalnya dia, sekarang kan lagi ngetren banget ya Hyrox. Ya, Hyrox. Jadi kalau misalnya dia promote-nya adalah Hyrox, apalah. Ada kelas benar-benar Hyrox gitu. Hyrox-nya, most probably dia juga affiliate. Hyrox juga di license soalnya. It's a brand. Okay, it's a brand. Yes, tapi kalau misalnya di twist namanya jadi kayak hybrid or something, we can say it's a mirip stylenya dengan Hyrox tapi it's not affiliate. Oh, berarti kurang lebih sama. Kurang lebih sama lah. Cara latihannya. Fokusnya cuman latihannya aja, jatuhnya kayak gimana. Cara latihannya berarti sama, kurang lebih semua, cuma penamaannya ya beda. Yes, exactly. Karena itu ada brand CrossFit sama Hyrox. Hyrox pun juga punya education buat coach ya loh.
bersama ada sertifikatnya juga. Ada sertifikatnya juga, Sertifikasinya. Hyrox Coach gitu. Oke. Nah, kalau CrossFit tuh sama gym, tadi kan pertama mulai dari gym berarti ya. Gym, let's say bodybuilding. Oke, berarti bodybuilding sama functional training. Kenapa dari bodybuilding pindah ke functional training? Satu, pendapat pribadi nih ya, lebih seru. Oke, serunya di? Kalau di bodybuilding, di gym biasa maksudnya, waktu kita latihan mostly kita sendirian. Ya paling sama temen bisa berapa sih, berlima aja udah rebutan alat ya gak sih? Berdua aja rebutan, Iya, tuh kan lama. gantian Nah, 1 jam gitu. jadi 2 jam. And I think latihannya itu sebenarnya nggak bisa disamain. That was my mistake waktu pertama kali nge-gym. Lu ngapain, gue ngikut lah pokoknya, orang gak ngerti ya. Jadi lu hari ini chest day, gue juga chest day. Lu hari ini back day, gue juga back day pokoknya. Ternyata itu nggak, it didn't work for me. Oke. Pola latihan kayak gitu kayak, lah kok gak ada efeknya, gue udah nge-gym selama ini kenapa gue gak bisa kayak lu gitu. Oh, nggak berkembang badannya. Jadi ternyata ya fitness itu nggak one size fits all. You have to find what works for your body. Nah di functional fitness yang gue seneng adalah instead of relying on the machine, kita bikin badan kita jadi mesinnya. Oke. Dan translate-nya ke my daily life itu much menguntungkan. Gimana maksudnya badan kita jadi mesinnya tuh? Functional fitness, functional training itu namanya functional. Ya. Goalnya adalah kalau di your daily life itu harus bisa difungsikan. Oke. Dorong, narik, ngangkat, jongkok, rotate, muter, itu kan your daily movement ya, your daily activity lah. Kita sehari pasti akan melakukan itu. Ya. Jadi itu juga yang kita lakuin di functional training. Jadi instead of isolating only one muscle, jadi misalnya, aku gak bilang ini jelek ya, Yeah. cuman bicep curl, ini dumbbell, Yeah. gue begini nih. Ya. This is not actually functional karena Ya. lu sehari-hari kita yang gini ngapain sih? Gerakan apa yang sehari kita begini? Apa ya? Gak ada kayaknya. See, that's why. But it's good untuk build strength di bicep, obviously. Ya. Kayak gitu. Sedangkan kalau yang di functional training, multi joint, bener-bener sekali gerak, nggak cuman satu yang ditarget, banyak sendi, banyak otot yang langsung aktif. Contoh, as simple as deadlift. Deadlift tuh looks like bodybuilding, but it's a compound Functional ya movement. sebenarnya. It's a functional karena kita ngangkat barang dari lantai. Ya, we do that. Itu patternnya gitu. Jadi Bahkan angkat galon juga harusnya kayak deadlift ya sebenarnya. exactly, bisa juga. Atau mau dibuat kayak jongkok juga bisa. Ada dua cara or something. Jadi functional fitness is also good untuk mencegah cedera in your daily life. Karena kita udah train, kita udah mimicking that kind of movement again and again. Gitu. Nah, berarti kalau ada beberapa orang tuh mention orang tua harus latihan beban, harus latihan beban gitu untuk sendinya kuat atau otot. Jadi mendingan dia latihan dong di Functional tempat training. latihan untuk functional training. Berarti. Yes. Better itu sebenarnya. Yes, karena functional, kalau misalnya orang mikir functional training apakah bikin makin cedera? Not really, karena functional training itu juga pola latihan dipakai sama kalau kita pergi ke physio, rehabnya mereka, yang untuk recovery-nya mereka itu pattern atau movement dari functional training. Oke. Jadi sangat disarankan sebenarnya kalau misalnya orang tua. Kayak di Sweatbox itu ada kelas buat lansia. Ya. Yes, ada. Oke. Gitu. Jadi emang berarti baiknya main yang seperti functional training itu, latihan seperti functional training. Nah, biasanya functional training itu latihan ada apa aja? Functional training itu latihan tadi gue sebutin. Jadi semuanya ada gerakan yang dorong, tarik. Coba dorong bisa ngapain aja kita dorong? Dorong biasanya kalau kita bench press. Selain itu, yang saya sering lihat tuh kalau di tengah-tengahnya itu ada barbelnya sama tiang 2 itu. Slab.
Itu Itu namanya apa? sled, Sled. Ya. Oke. sled push. Sled push ya. Apalagi ya Itu kalau dua-duanya horizontal push. Oke. Vertical push. Vertical push itu ini military Yes, press. military press, strict press, push press. Kayak kita naruh barang di atas, apapun itu. Kabin pesawat. Tuh. Oke. Naruh barang di kabin pesawat itu dua hal loh yang terjadi. Kita ngambil dari lantai, kita dorong ke atas. So it's a functional movement. Iya. Apalagi kalau yang koper cabinnya isinya banyak ya. Bisa aja Yang di atas, over baggage ya, misalnya ya, over di atas baggage. 7, kayak gitu. Ya, over baggage, Something oke. like that. Jadi kita bakal ngelakuin hal-hal kayak gitu. Plus narik. What is pulling? Pulling movements. Pulling movements di latihan. Di latihan. Atau di daily life lah, in your daily life. Daily Kalau life, kita narik apa sih biasanya? narik anak. Jangan ke sana gitu misalnya. Apa ya? Nah, di live apa biasanya? Daily life kalau kita narik, let's say ini ekstrim banget ya. Heeh. Kunci rumah ketinggalan deh, mau manjat pagar. Can you lift yourself up there? Oke. Gitu. Bisa nggak kita naik ke atas Buat manjat pagar. sendiri gitu. I see. Gitu. Jadi anything pulling horizontal, vertikal itu juga sangat fungsional. Tapi di daily life itu kebanyakan apa? Dorong apa tarik? Lebih gampang mana menurut? Dorong. Yes. Lebih Dorong tuh gampang lebih gampang. Jadi misalnya kita punya barang ya, kita pasti lebih milih dorong daripada narik. Ya. Ya, jadi it's actually easier. Tapi bukan berarti pulling nggak butuh. Gitu. Kita juga butuh semua yang narik. Kayak gitu. Mencegah barang gelinding itu narik. Karena you're stopping the movement from getting away from you. Gitu. Jadi pushing is anything you push it away from you. Pulling is put it closer to you. Oke, nah kalau misal buat latihan nih, orang sibuk misalnya latihan, lebih cocok buat si di gym ataukah functional training? Nah enaknya ini nggak langsung menjawab sih ya. Ya, Tapi ya, ya, enaknya di functional training if that person memilih functional fitness atau functional training as their workout, satu waktunya bisa lebih hemat. Oke, Karena mau dapat. once you do the workout langsung multi joint, langsung ototnya banyak yang aktif sekaligus instead of waktunya lebih panjang karena misalnya ngurusin chest aja harus yang chest press dulu, entar chest fly dulu. Tapi waktu kita ngerjain itu kan bener-bener chest doang nih sama tricep ini. Sedangkan bagian badan yang lain mungkin butuh waktu lebih nih untuk dilatih lagi. Jadi if you really don't have time, I think I would go with functional fitness ya. Ya. Oke. Nah kalau di Sweatbox itu kan functional trainingnya pakai tiang. Kebanyakan pakai tiang atau nggak pull up. Kalau kita di tempat gym-gym biasa nih, atau nggak gym Majapahit, bisa nggak tuh kita latihan functional training? Functional training itu kayak yang tadi gue bilang karena bikin badan kita mesinnya instead of relying on the machine. Jadi we don't need machine at all. Oke. Kita cuman butuh beban. Beban. Any kind of weight yang lepas, maksudnya dia benar-benar bisa menggelinding atau bisa pindah-pindah, bisa kita bawa kemana-mana. It can be dumbbell, it can be barbell, it can be kettlebell, whatever it is. Oke. Gitu. Jadi again ke hotel kalau nemu dumbbell bisa ngelakuin functional training bisa. Kadang ada orang yang mungkin very relying sama mesin, ngertinya latihan chest cuman pakai mesin, jadi begitu nggak ada mesinnya bingung nih, gue bisa latihan nggak ya, bisa kayak gitu kan sayang ya. Formnya bener nggak nih nanti Iya nih? bisa kayak gitu. Apalagi banyak mesin yang memanjakan ya. Exactly. Kenapa bisa bilang gitu? Karena semakin besar gym biasanya kan ada macam-macam nih. Ada mesin yang bisa dorong misalnya. Tapi kadang ini kayak chest misalnya ya. Chest kan ada teknik yang mungkin nggak harus tangannya lurus. Oke. Ya kan, ada yang mungkin agak kenaik gitu. Benar. Jadi dia ngepres banget. Benar. Ada mesin yang ada kabelnya yang bisa buat kita ngebantu. Kalau kita dorong biasa, tapi kenanya kayak rasanya beda. Benar. Nah itu yang memanjakan. Exactly. Itu yang menurut gua
nggak jelek loh ya, again, itu nggak jelek banget. Kalau misalnya tujuan kita adalah mau isolate that muscle untuk ngejar volume, gua pokoknya mau bahu gua lebih gede 2 senti di akhir tahun ini misalnya gitu. Oke. It's a really good machine untuk di incorporate to your exercise. Tapi the thing is kalau misalnya kita cuman relying sama mesin kayak gitu, kita fokusnya ke cuman satu tempat itu doang. Kalau memang mau bentuk badan pun, at least ngerti dulu functional training itu seperti apa sebenarnya. Ngerti lah badannya, harus bisa jaga badannya biar nggak cedera sendiri gimana. Terus harus ngerti pattern badannya. Misalnya back to orang yang tadi leg press deh. Mungkin mereka nggak bisa jongkok. Maybe, I don't know. Maybe mereka benar-benar nggak bisa jongkok nih. Kalau disuruh ngapain sekarang deh, ayo kita jongkok di sini. Mungkin kayak gitu, mungkin they don't really get it. Padahal semua bayi itu pasti bisa jongkok. So that's natural for us kan. Harusnya jongkok itu adalah hal yang bisa dilakukan lah semua harus orang. bisa dilakukan. Berarti kalau ngasih jongkok, mending jangan fitness dulu. Jangan dong, jangan jadikan itu limitasi dong. Mungkin kalau misalnya goalnya memang ya gue gak perlu bisa jongkok, gue cuma mau paha gede, bokong gede, it's okay, it's also okay. Tapi kalau orang nggak bisa jongkok nih, dia mau latihan, mau buat bokong gede, paha gede, bisa kah? Banyak dong, kan sekarang kayak hip thrust machine yang tinggal disabukin, dorong bokongnya ke atas. Itu udah isolate banget bokongnya. You can go as heavy as you want. Oh iya benar. Terus yang tadi leg press tinggal dibalik. Terus leg extension yang didorong kaki ke atas. Ya duduk kaki didorong ke atas, itu kan udah targetin paha depan banget. Tanpa harus jongkok-jongkok. Mikirin gue bisa jongkok kayak gitu. Gitu. Berarti kalau emang buat fungsi badan, I think functional fitness is a good choice for you. It's a good choice for you. For us. Tiba-tiba, loh kok lu kayak fit tapi kok gak bisa jongkok? Mungkin, ya kan sayang ya. Misalnya you are in one emergency situation, ya kan, terus butuh untuk ngapain, butuh jongkok lah tuh, butuh ngambil barang di bawah kan. Ya mau boker kan? Misal kayak gitu, ke tempat yang gak ada toilet duduk. Out of nowhere misalnya. Yes gitu. Gimana dong kayak gitu. Nah kalau gitu sebenarnya functional training sama kita ngomong fitness ya, karena fitness ini kan agak rancu ya sebenarnya di dunia ini. Fitness itu kan fitness, badan kita fit kan sebenarnya. Cuma banyak orang merasa fitness itu berotot, bikin badan gede. Ya. Tapi let's say kita ngomong fitness dulu aja untuk badan gede ya, which is bodybuilding. Benar. Berarti bodybuilding sama functional training ini punya objektif yang berbeda. Yes, fitness goal. You can say fitness goalnya beda atau tujuan trainingnya beda. Fitness bodybuilding untuk orang seperti apa? Kalau functional training itu untuk orang seperti apa? Bodybuilding itu untuk orang yang obviously menurut gue adalah orang yang baru memulai dari yang benar-benar sedentary, nggak pernah nih menginjakkan kaki di gym atau nggak pernah nih menyentuh dumbbell. Start with bodybuilding. I would definitely menyarankan untuk kenalan lah at least, nggak usah lama-lama. At least you know dumbbell itu yang mana, barbell itu yang mana, gimana cara jongkok, gimana cara hinging atau nekuk badan. It's a main pattern dari deadlift soalnya. Ya kayak gitu. Jadi at least tahu dulu. Terus decide for yourself. Kalau gue maunya bahu gue 2 cm lagi lebih gede. Atau gue pokoknya mau chest gue bener-bener gede kayak gitu. Ya stick with bodybuilding for a while. Sampai lu achieve that goal. Berarti bodybuilding itu untuk orang yang emang mau benerin badannya, bentuk badan. Bentuk fundamentals of our body. Bisa ngapain, kemana, and then apalagi ya, correcting your posture itu juga dari bodybuilding loh, nggak selalu dari functional fitness. Misalnya kita tadi memaksa orang yang belum pernah sama sekali tiba-tiba udah langsung ke functional fitness, bingung lah mereka kayaknya. What to do, ini gue harus ngapain, apalagi nggak ada mesinnya. Ya gitu. Terus, sedangkan functional fitness adalah buat orang yang kalau in my case
orang yang pengen cari variety. Jadi variety. Jadi untuk apalagi yang bisa seru ya. Gue bisa nantang diri gue bergerak seperti apa ya. Terus mungkin orang yang mau improving not only their looks instead of aesthetic only, tapi ke atletik udahan. Atletik. Yes, jadi gue suka membedakan estetik sama atletik, Oke, betul. ya kan? Yang estetik belum tentu atletik. Yes. Yang atletik pun mungkin belum tentu estetik kebanyakan orang buat standarnya masyarakat ya. Tapi in the long run gue akan tetap memprioritaskan atletik sebenarnya. Atletism ya. Atletism. Itu. Oke. Menjawab nggak atau malah bikin bingung nih? Nggak, semua menjawab. lumayan ya. Jadi intinya kalau yang gue tangkap, kalau kita mau bentuk badan di bodybuilding, Bisa. kalau kita memang mau badan kita berfungsi lebih baik, itu kita di functional training. Ya, if you wanna look good, do bodybuilding. If you wanna move good, do functional training. Oke. Nah kalau di functional training tuh latihannya apa aja tuh? Maksudnya gini, kalau kita biasa latihan di gym itu kan sendiri-sendiri nih. Sendiri cari dumbbell sendiri. Yes, yes. Aku mau latihan Sambil pakai chest headset. nih. Ya, pakai nggak headset pakai, kan, bener. ansos. bener. Kita ambil dumbbell, mau chest terus push. Campur habis chest apa? Oh tricep. Bisa, misalnya, bener. gitu kan. Nah kalau di functional training tuh gimana? Ada pola atau ada ini nggak jadwalnya langsung dari sana sesi 1 nih gini atau gimana? Oke, ini macam-macam banget ini. Tergantung dari style trainingnya. Jadi kalau misalnya you approach it CrossFit style atau yang orang familiar dengan CrossFit, elemen latihannya ya, bukan berarti akan terus dilakukan ya, tapi elemen latihannya mencakup gerakan-gerakan yang kita biasa lakukan di gym, obviously, karena itu the basic. Terus ada 2 elemen penting lain yang bakal kita pakai, which is Olympic weightlifting, barbell works. Kalau kita pernah lihat orang yang bisa ngangkat barbell dari bawah langsung diangkat lagi ke atas, sambil dia jongkok, mungkin kesini dulu diangkat ke atas, kemudian jerk like that, snatch. Itu elemen pentingnya CrossFit style workout. Jadi kalau functional fitnessnya mengadopsi stylenya CrossFit, either affiliate or not, expect that. And gymnastic kayak pull up. Yes, pokoknya yang di bar atau di ring, 2 ring di atas. Yang bikin kita use gitu. the body weight ya untuk ke atas ataupun body weightnya dibalik. Kalau pernah lihat orang push up tapi kebalik, kepala di bawah, some push up, something like that, itu termasuk gimnastik. Itu elemen penting yang approach-nya ke CrossFit style. If you are joining functional fitness place, let's say kayak F45, mungkin nggak kayak gitu. I've never been to F45, tapi yang gua denger kayaknya itu stylenya sirkuit, jadi muter tiap 45 seconds ya. Betul, ya ada yang 45 ada yang 50. What I know is di sana nggak ada barbell works, nggak ada barbell segede itu. Jadi bar yang dipakai kecil, bukan barbell 20 kilo atau 15 kilo yang plate-nya bumper plate kayak gitu. Mungkin gerakannya ada yang mirip, ada yang beda, but I don't think they have Olympic weightlifting. Iya. Ya, terus mereka juga I don't think they have rig yang buat pull up. I don't know. Itu correct me if I'm wrong ya. If I have that. F45 yang gue inget sih barbell lupa inget ya. Ada atau enggak yang 15 atau 20 kilo. Tapi untuk yang buat gymnast dia enggak banget. Kayaknya enggak ada ya. Nah tapi style trainingnya very structured di dia itu. Jadi 45 seconds move gitu kan. Kurang lebih. Terus kurang ada lebih. layar buat gayanya. Ya that's exactly. Jadi I would say equipmentnya lebih ke yang kecil, modalitasnya kecil. Jadi nggak makan tempat, bisa masukin orang banyak. Betul. And then we also have yang paling baru juga BFT, Body Fit Training. Kalau itu I think mirip sama F45, cuman dia lebih structured worknya. Kalau nggak salah dia approach-nya itu 8 weeks programming. 2 bulan ya? Jadi ya selama itu bakal ada, kita tes lagi benchmarknya. Setelah lu ngikutin 8 weeks kita, weight lu nambah nggak waktu di bench press? Atau waktu di squat nambah apa nggak? Jadi interesting enough itu kalau dilakukan sendiri di gym bisa banget tuh. Asal punya programnya. Iya. Tuh.
Um, and then yang populer terbaru Hyrox. Ya. Kalau Hyrox itu karena formatnya racing, jadi at the end of the day kalau misalnya orang latihan Hyrox terus goalnya mau ngikut Hyrox competitions, jadi they have to be prepared untuk lari 1 kilo terus ngapain di satu station. Lari lagi 1 kilo ngapain di satu station. Diulang 8 kali. Oke. Oh, jadi ada 8 lap sebenarnya. Kayak 8 lap gitu hitungannya ya. Pokoknya totalnya 8 lari, totalnya 8 kilo lari plus 8 station. Yang breaknya kayak tadi 1-1, 1-1. Oke, tapi banyak larinya. Yes. Jadi running adalah elemen penting sama kayak Olympic weightlifting sama gymnastik penting di my functional fitness box. Ini juga penting larinya di sana. Oke, berarti gini, functional training itu adaptasi dari CrossFit sebenarnya. Bisa dibilang gitu nggak? Bukan adaptasi dari CrossFit, tapi CrossFit yang paling awal karena CrossFit itu tahun 2000-an. Oke, jadi CrossFit udah ada duluan. 2000-an di US. Berarti Terus banyak, by then F45 itu 2013 kalau nggak salah di Sydney, Australia. And then BFT itu 2017 di Melbourne. Hyrox juga 2017 di Jerman. Oke. Jadi mungkin everyone has their own idea untuk ini ngapain terus di license maybe. Kayak F45 itu they got big karena franchise. Oh, berarti ya let's say mereka bikin program lah ya. Cuma kalau di Sweatbox itu functional training yang biasa dilakuin selain di Sweatbox ya waktu itu kayak ada satu orang si Guntur ya. Guntur kan dulu kan gemuk banget terus jadi kurus kan. Oh, Lukas Guntur. Bukan, Gunturnya si LDP. Oh, kirain member Sweatbox Bukan, Lukas Guntur. Guntur LDP. Iya, I see. Kenapa tuh? Dulu kan dia gemuk banget terus sempat kurus kan. Itu dia latihan functional training berarti ya. I actually don't know, jadi nggak berani jawab gitu. Oke. But I really appreciate him trying karena sekarang I think he looks really really much happier and healthier. Ya. Kayak gitu. Kenapa mengasosiasikan orang yang lost sekarang dari gendut jadi kurus dengan functional training? Kenapa? Karena mostly you're not only getting strength di functional training, tapi you also get endurance. Gitu. Jadi di functional fitness pasti ada endurance trainingnya, pasti ada kardionya. Orang yang mungkin, sekali lagi mungkin dihindarin kalau nge-gym. Betul. Ya cuma ngangkat weightnya, terus nggak mau ngerjain kardionya. Ya, Padahal kardionya penting banget. Berapa yang penting? Kardio itu sebaiknya sebelum atau sesudah kita I latihan? would say up to you sih kalau kayak gitu. I don't really mind sebenarnya. Tergantung. Sekarang gini, kalau misalnya ngerjain kardio dulu, kuat nggak ngangkat? Atau misalnya abis ngerjain strength dulu, masih ada nggak tankinya di sini? Tergantung orangnya. Karena dulu pernah Kalau gue personally lebih suka Metconnya terakhir. Metcon itu kayak kardionya yang di functional fitness sebutannya Metcon. Jadi gue taruh yang anggap itu terakhir pokoknya. Karena after that udah gak bisa nafas. yang ngabisin napas lah pokoknya. Iya. Ngabisin napas itu terakhir. Oke, jadi save tenaga ya berarti Save ya. tenaga. Oke, sekarang Kak Andre kebanyakan ngajar tuh di mana aja? Ini gue ngajar di 2 tempat only sebenarnya. Gue ngajar di Sweatbox Fitness and Performance. Kita ada 2 tempat. Satu di Kedoya di Jakarta Barat, satu di PIK 2. Oke. Gue juga ngajar di Zycle. Itu kan gue tadi ngajar functional fitness. Kalau di Zycle, gue ngajar spin, indoor cycling, sama reformer Pilates. Reformer Pilates. Ya. Kalau di Zycle, di Jakarta ada 5 studionya sama 1 di Bali. Zycle. Zycle with Z, ZYCLE. Oke, Zycle beda Zycle sama kelas-kelas sepeda yang lain tuh apa? Kalau Zycle, interesting enough adalah we use a lot of upper body movement. Jadi nggak cuma pegangan, tapi kita gerakin uppernya sambil kita nggoes panjang kelas. Gerakinnya tuh gerakan apa biasanya? You can say it's kind of like dancing on the bike. Jadi ada koreonya yang di lead sama coachnya, yang dilakuin tapi kakinya nggak boleh terpengaruh. Jadi kakinya harus stabil kecepatannya. Oke, stabil terus? Stabil terus. Karena dulu pernah ikut yang dulu ada buka satu tempat tempat yang latihan kayak gini di PI. I know that. Ya.
Terus sekarang Gue kayaknya udah lupa pindah. namanya apa ya. Udah pindah dan rebranding kalau nggak salah sekarang. Rebranding ya. Iya, Dulu iya. dia metodenya kan kayak pakai lagu kan. Cuma dia mungkin upper body-nya gerak. nggak terlalu. Atau Ikut lupa, gerak. ikut gerak juga ya. Ikut gerak. Lupa lah, pokoknya mungkin ada gerak. Cuma dia kalau lagunya ritmenya lagi gimana, Jadi pelan juga, jadi berat kan. jadi betul, pelan. ya. Habis itu baru digas lagi gitu. Ya kalau lagunya lagi cepet, Heeh. bebannya dikurangin biar kaki bisa cepet. Ya something like that. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih Zykel kayak juga gitu. ada lagu dan lain-lain Yes. juga ya berarti ya. Oh, oke. Jadi totally different approach ya. Itu menurut gue adalah cardio only. Ya. Jadi gitu. It's a really fun group class exercise. Which bring me to a conclusion for me ya. Kayak gue tuh ternyata seneng olahraga yang community driven. Oke, yang rame berarti. Yes. Di gym kayak lu bilang tadi kita ansos ya. Kalau di gym. Iya. Semua functional fitness itu community driven. Karena kalau nggak ada temennya biasanya kurang seru. Kurang seru. Iya. Oke, jadi kalau orang yang extrovert, They will love it. ya orang extrovert berarti Pasti baiklah suka banget. cari-cari lah yang community driven, Community kayak driven. functional Functional training, fitness gitu. yang ala kelas-kelas. Benar gitu. Kalau pilates gimana? Pilates karena gua percaya fitness itu harus rata antara strength, cardio sama mobility. I use Pilates as my mobility training. Oke. Gitu. Jadi dapat lah ya gua banting-bantingnya, strength-nya, gua dapat ngapnya. Di sini gua dapat zen-nya lah. Zen. Pilates. Zen tuh apa ya? Kayak lebih calm Calm ya? gerakannya nggak dar-der-dor, movementnya slow. You need to control your small muscle group. Kayak gitu. Itu yang gue dapat dari Reformer Buat Pilates. stretch juga ya? Yes, exactly. Bisa meregangkan badan, improving your range of motion. Kayak gitu-gitu. Oke. Berarti kalau gitu, kalau coach yang udah ngomong begitu, berarti kita butuh 3 dong dalam latihan nih, di badan kita nih. It would be nice kalau tiga-tiganya terpenuhi. Ya kan? Cardio, strength, sama si mobility itu. Mobility or anything recovering. Mobility itu berarti yoga salah satu mobility. Can be bagus banget buat improving your flexibility and strength actually. Karena yoga banyak nahannya. Ya kan, banyak nahannya yang nguatin your joints juga. Oke, iseng nih ya gue nanya ya. Kira-kira yoga bisa bikin bentuk badan gak? Kalau ditanya, jawabnya biasanya harusnya bisa. Cuma kalau dari gerakannya sih, orang masih mikir enggak. Karena Ya kan? Karena dia dengan orang yang udah ngalamin gym, pasti berasa butuh gerakan yang lebih buat bentuk otot. untuk break down the muscle dan bisa build lagi ya. Ya. Yes. Tapi kalau dilihat dari gerakan-gerakannya nggak bisa. Jadi I think kalau kita ngomongin soal bentuk badan atau body recomposition, kita nggak bisa ganti otot ganti lemak jadi otot. Oke, nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus ya of course it's a totally different thing Ya, ya. Jadi kita harus burn one and build one. Kita harus burn fatnya, kita harus build muscle-nya. Dan itu harus jalan barengan kalau benar-benar mau body recomposition. Let's say approach-nya someone gini deh, bentuk orangnya kayak gelas ini. Terus what they've been doing adalah kardio mulu misalnya ya, nggak pernah build masanya lah. Dia selalu fokusnya adalah pokoknya gue mau bakar lemaknya. Mungkin dia atau mereka akan jadi botol ini tapi versi mini. Volumenya kurang. Tetap mengecil, tetap hilang, tapi bentuknya ya tetap gelas. Betul sama. Gitu. Volumenya aja kan yang Dia mereka nggak bisa berubah jadi sini jadi bentuk mikrofon ini. Oke, Biasanya gitu. ya, Nah untuk build ini, misalnya mau nambal di sini, itu kan otot yang mau kita tambal. Kayak gitu. Jadi mau ngikis satu, kita mau build yang satu. Nah kalau yoga, berarti Yoga it's interesting enough yoga itu bahan bakar utamanya adalah lemak. oke. Jadi semua olahraga yang low intensity, yang sustainable, yang kita bisa tahan 30 menit lebih, terus kita bisa ngobrol masihan. Itu termasuk aerobik. Aerobik itu with oxygen. Jadi kita pakai oksigen untuk burn fatnya.
pakai oksigen untuk burn fatnya. Ya, jadi main fuelnya untuk sepanjang activity itu adalah Fat. fat. Apakah murni fat? No. Tetap ada carbs yang dipakai. Tapi kalau kita ke heavy activity yang butuh, yang engap banget, yang cukup high intensity, badan kita nggak punya waktu buat bakar lemak yang tadi, karena itu is a slow process. Jadi yang diambilnya adalah carbs. Main source of energinya adalah carbs, glikogen yang ada di otot. Itu lebih gampang dibakar. Again, nggak murni dari carbs. Oke, tadi bahas ngomong soal oksigen. Itu gimana tuh hubungan oksigen dengan lemak sama yoga itu apa? Well, if you dive into that, oksigen itu breakdown lapisan lemak triglyceride. I'm sorry, I'm not biologist guys. Jadi Yeah. something like that, you have to Google it or ask ChatGPT. Untuk pakai yang steady kayak gitu, lemak kan cadangan energi. Tubuh punya waktu untuk convert those fat, I don't know how, chemically, yang dipakai untuk bisa sustain those activity. Oke. Yang low intensity pilates. Kayak pedal 3 jam gitu bisa? Tergantung pedalnya. Sekarang kan ini nih, pakai heart rate orang-orang. Ya. Kalau misalnya pakai heart rate monitor ya. Yeah. Kalau misalnya heart rate-nya lagi low, zone 2 is mostly fat yang dibakar. Kalau low itu fat. Mostly fat. Selama kita masih ngobrol. Gym is interesting atau any kind of weight training. Setiap kali kita ngangkat, when it gets heavy, itu carbs. When we rest between set, itu fat yang dibakar. Berarti kalau dari heart rate rendah itu, Lebih banyak fat yang dibakar. oke. Kalau orang mau fat loss berarti carilah olahraga yang Low intensity. intensity, good. Maka orang-orang disarankan jalan 10.000 langkah tiap hari. Incline walk. padahal Do itu bare something- minimum ya. Ya, do something yang nggak straining, tapi very sustainable. Itu untuk bakar lemak. Berarti yang panjang gitu ya. Either itu jalan, either itu rowing tapi high Rowing heart tapi rate high ya? intensity, Iya. tetap aja jadi carbs yang Itu dibakar. carbs yang kena ya? Oke. Row tapi nyantai, ya fat yang bahan bakar saat itu loh ya. Gitu. Oke, I see. Menarik ya, ini juga kayak something yang Menarik begitu gue banget. belajar kayak orang masih mikirnya gue mau heart rate tinggi banget karena biar lemaknya kebakar. Padahal waktu heart rate tinggi banget yang dibakar carbs saat itu. Ya. Saat itu. Of course waktu afterwards-nya we have things called afterburn, epoch, excess, post oxygen consumption kalau nggak salah, consumptions. Jadi after that, begitu badannya udah nggak kerja keras, waktu kita recover masih burning. Nah waktu masih burning itu fatnya nih yang lagi di burn. Oke. Kita balik ke functional training ya. Functional training itu biasa orang yang kesana latihan, dia itu mau mengubah badan, mau kurusin badan atau mau apa biasanya? Most of the people that I found atau I met di functional fitness scene adalah orang-orang yang pengen bisa perform better. Perform di? Anything. Misalnya you have another sports ya. So you can perform better in your tennis mungkin. Atau you are very competition driven. So you can perform better in competitions. Oke. Kompetisi di functional training Di ini. functional training. Jadi gue jarang banget ngelihat orang yang benar-benar mau bentuk badan tapi ke functional training. Jarang. Jarang. Bukan berarti nggak ada ya, Ya, tapi ada. jarang. Oke. Udah nyobain belum functional training? Belum. Would you mau? Mau sih, menarik sih. Karena kebanyakan sekarang nge-gym juga, let's say 1 minggu cuma 2 kali. Tapi pas di gym ini, latihannya cuma full body workout. Ya. Itu bisa dibilang kayak functional training atau enggak? Full body workoutnya gini, pull up, squat, deadlift, Oke. pakai barbell ya, barbell deadlift, barbell squat. Yang free weight ya, yang benar-benar nggak pakai Smith machine kan? Nggak pakai ya free weight. It can be. Lalu bench press, military press, udah sisa gitu. Bisa dibilang functional training itu. Itu bisa dibilang functional Bisa. training.
Tapi lu ngerjainnya sendirian. Iya. Yes. Nah, bedanya kalau di functional training ada coach itu apa? Gini, karena di functional training yang brand-brand yang tadi kita udah sebut, ada CrossFit lah atau F45, BFT sama Hyrox, satu hal penting yang ada kesamanya adalah waktu. Oke. Semuanya punya waktu. Antara dikejar waktu atau dikasih cara ngerjainnya, lu restnya dibatesin waktunya. Jadi everything is controlled. Mungkin kalau misalnya kita latihan sendiri di gym kayak gua dulu, gua restnya suka-suka hati. Scrolling Karena main IG. Tetep ya kayak gitu ya. Jadi kayak ya mungkin kalau dipaksa dikit lah. Sebenarnya kayak bisa lebih engap mungkin atau gimana. Jadi kalau di functional fitness, we use a lot of method when it comes to time. Ada imam every minute on the minute misalnya, setiap menit harus ngapain. Terus ada M-rep, as many rounds and reps as possible selama waktu tertentu. Lu ulangin aja sebanyak-banyaknya. Nah, to be able to do that, this is a high intensity and adrenalinnya tinggi nih. The coach is there to make sure satu, you execute it good or well or even great. Jadi kita nggak sampai cedera ya. Karena kalau misalnya udah benar-benar dikejar waktu misalnya 50 deadlift in 2 minutes misalnya. Ya mungkin 10 pertama bagus, tapi last 40 Formnya udah jelek ya? iya kayak gitu. Jeopardize banget ke formnya. Ya we cannot afford that. Kan fitness maunya sehat ya, jangan sampai injured. Kayak gitu. Oke, berarti let's say orang yang functional training, yang lakuin functional training atau pergi yang ke tempat functional training center, mereka memang mau perform well. Yes. Either itu di olahraga mereka lain atau enggak in daily life-nya. Nah kalau soal nutrisi yang di functional training ini, maksudnya as coach atau dari merekanya tuh udah tahu belum? Kayak kita tuh dietnya harus gimana? Oke. What is diet menurut Jaka? Diet itu pola makan. Good. Ya, diet itu adalah I really agree with that. Diet itu adalah pola makan, menjaga pola makan, to be honest. Jadi do I do diet? Gue diet nggak? Kalau orang tanya, iya gue diet. Nah itu orang selalu kayak, lah lu kan udah kurus nih deh, kenapa lu diet kayak gitu? Ini menurut gue adalah Salah kaprah. iya view yang kurang bener kali ya. Diet is controlling what goes into you. Jadi kayak you want to make sure karena food is fuel, yang masuk itu berguna buat kita. Jadi it's not necessarily to lose weight. Kalau tujuannya adalah lose weight, ya it makes sense. Yang lu makan pasti mungkin lebih sedikit kalorinya, defisit kalori untuk yang dari yang kita butuhin. Atau if you want to bulk atau mau nambah berat badan, dietnya mungkin lu lebih banyak karbo biar lu lebih kuat ngangkat, maybe kayak gitu ya. Jadi diet is adjustable tergantung fitness goalnya. Nah, apa nih yang harus dimakan dari orang-orang yang lakuin functional fitness atau functional training? Actually bukan orang-orang functional fitness atau training doang ya. Semua orang menurut gue sangat penting kalau ngerti hal ini. Jadi you gotta find your daily calorie intake, butuhnya berapa. Kalau misalnya kita beli makanan, pasti ada AKG tuh, angka kebutuhan gizi. Ya, di sana ada biasanya standarnya 2000, yaitu give or take lah untuk orang dewasa. Tapi if you really want to dig deeper, menurut kita sendiri, sekarang banyak banget aplikasi atau website, masukin di sono umur, tinggi kayak, jenis kelamin, terus aktivitas harian. Kalau misalnya hasilnya beda-beda, ya udah nggak apa-apa, rata-rata aja, secara gampang deh, secara bego-begoan. Keluar kan butuhnya berapa dengan aktivitas kita ngapain saat itu. If you want to lose weight, ya udah defisit. If you want to gain weight, ya udah surplus, tambahin. Gak ada yang butuh besar pasak daripada tiang atau mau nambah, kan bisa diatur. Nah tapi yang diatur nggak boleh ngawur juga. Oke, ngawur gimana tuh? Jadi kayak gue dulu, waktu gue kuliah gue tuh 48 kilo berat badannya.
anak kuliah ya, makannya kan ngawur pasti. Hmm. Lo bener-bener makan yang murah, nasinya banyak, mungkin prasmanan yang nasinya bisa Ya, banyak nambah lah, terus ya. ya kan. Gue merasa itu udah banyak. Tapi kenapa gue tidak mencapai yang gue mau kayak gitu. Nggak naik-naik berat badan. Naik, Oke. tapi kayak bukan gini naik yang gue mau kayak gitu. Oke. Waktu itu gue gak kenal sama makronutrien. Ya. Makro itu Makronutrien itu gimana? ada 3 kita punya karbo, protein, sama fat yang semuanya dibutuhin di badan kita, ya kan? Karbo, kayak tadi kita udah bilang karbo itu juga main source of energy. Kalau kita aktivitas berat, kita mau apapun lah yang berat, kita butuh karbo. Nggak makan lemes pasti, ya kan? Nggak makan tuh maksudnya nggak makan karbo. Orang kan bilang gua nggak makan nasi lemes, gua nggak makan roti lemes. It's true, itu karbo. Protein is your building block. It's penting banget buat kalau kita habis kita rusak nih ototnya, kita microtearin ototnya, kita sobek kecil, kita mau build lagi. Yang build itu bukan karbo tapi proteinnya Protein. Oke. yang untuk repair it, so it maybe get bigger, maybe it get better, kan? And then we have fat for your hormone atau untuk mencerna certain vitamins kayak vitamin D. Vitamin D itu larut dalam lemak, bukan dalam air. Jadi percuma minum vitamin D tapi nggak makan lemak sama sekali. Oke. Something like that. Jadi tiga-tiganya penting, dan tiga-tiganya if you use that applications yang ngitung keluar gitu loh, kita butuhnya berapa carb, Ketahuan berapa lah ya. protein gitu. Misalnya kayak protein deh paling simple, biasanya orang butuh kalau kali berat badan 1,6 sampai 2,2 kali berat badan 1,6 dalam sampai gram. 2,2. Oke. Jadi once you hit that, ya berarti protein hariannya cukup. Kayak gitu. Nah, protein dalam functional training, misalnya kalau soal bodybuilding itu kan mereka bodybuilding rusak otot ya. Protein sembuhin. Yes, Apa, you can say recovery. that. Yes, Recovery. Atau tambah besar berarti kan. Might be. Nah, kalau di functional training itu sepenting apa sih protein ini? Protein di functional fitness sepenting apa? Protein di hidup penting banget. Oke. Not even di functional fitness ya, because I consume protein daily. Ini maksudnya protein sepenting apa itu? What kind of protein do we Untuk talk about? recovery kah atau untuk mereka punya power? Untuk recovery lebih penting. Lebih penting Untuk di recovery-nya building block berarti. lebih penting instead of power. Oke, berarti kan banyak orang yang salah maksud nih. Bahkan sebenarnya di protein ini buat recovery kan lebih bagusnya. Yes. Dibanding untuk membesarkan otot aja. Yes. Ya kan? Jadi kalau berarti di functional training itu kan lebih ke recovery. Yes. Gitu, I see. Dan muscle grows when you rest. Otot itu di repair dan lagi berkembang itu bukan waktu kita di gym, bukan waktu kita latihan, tapi waktu kita nggak ngapa-ngapain. Jadi of course waktu kita nggak ngapa-ngapain, badan kita kan mau tadi sembuhin yang tadi kita udah kerja keras tuh di gym floor. That's where protein comes to play. Oke. Gitu. Berarti ya itu yang Penting banget sih, tiap pentingnya hari gue pasti tidur cukup ya. banyak banget kan orang-orang yang gym goers itu atau anything ya, any teman kita lah yang atletik, dia pasti akan protein gue kurang nih hari ini kayak gitu. Jadi mereka pasti akan very stressful kalau misalnya anjir gue proteinnya Nah, keburu nih gitu. baru misalnya gue baru 50 gram hari ini, sedangkan tadi manusia butuhnya 1,6 sampai 2,2 nih misalnya to fulfill that gitu. Oke, jadi penting berarti protein. Banget, Dalam ya. daily life juga penting. Oke. Apa goals, let's say target ke depannya Kak Andre? Untuk di karir ini, di functional training, apakah ada sesuatu yang akan dilakuin ke depannya? Gua apa nih goals pribadi atau gimana nih? Pribadi, goals pribadi, karir. Gue merasa gue itu beruntung kerja di bidang yang gue suka banget. Jadi setiap hari gue kerja itu nggak berasa kayak kerja ya, karena I really like this. Dan orang-orang kadang bilangnya, iya enak lu Andre, lu nggak perlu cari waktu buat olahraga, lu kan emang udah olahraga di hari. That's true, I'm grateful for that. Terus one of the reason gue suka banget di bidang ini adalah gue pengen orang-orang itu aware dan suka sama working out. Nggak cuman tahu doang kalau penting ya, tapi they like it. Karena
kalau misalnya they like it, they will do it. Dan mulai itu nggak pakai aduh gitu loh, nggak pakai ini kayak Nggak berat. iya nggak jadi lagi kenapa sih gue harus olahraga gitu, tapi kayak ya gue memang suka olahraga kayak gitu. Kalau personal goal gue maybe shallow ya, gue cuma 57 kilo by the way sekarang. Gue pingin in my life gue pingin 60, nyobain 60. Buat Karena menurut gue berat badan itu berbanding lurus dengan your brute force, brute strength. Jadi kalau misalnya lu nambah berat badan, lu bisa ngangkat lebih berat. oke. Itu target gue sekarang. Dulu gue orang yang sangat obses sama skills. Karena gue dari 48. Timbangan ya? Stres banget gue. Tapi sekarang gue lebih ke how I perform. That's why I do functional fitness. Gue pernah lagi turun beratnya 55 misalnya. Tapi gue tetap bisa ngangkat yang berat dan it feels light gitu. Tapi gue pernah juga lagi tetap di 57 tapi kok gue lagi gak enak ya gitu. Jadi udah gue gak terlalu obses sama angka lah. Angka lagi. Lebih Yang ke how I perform. But kalau misalnya gue ditanya mau gak 60, mau banget. Gue pengen sekali seumur hidup nyobain 60 kilo. Berarti sekarang patokannya itu di beban ya? Yeah, how I live, how much I live, how I enjoy that live kayak gitu. Oke, cool. Keren. Nah, targetnya itu patokan diangkat itu berapa? Dan gerakan apa tuh? Snatch deh misalnya. Snatch itu apa ya? Snatch itu yang dibawa barbel di bawah, Langsung terus dinaikin. kamu langsung naikin tapi nggak mampir di sini dulu, ngangkat ke atas. Gue pingin bisa body weight snatch. Berarti 60 juga? 57 juga. 57 juga? Gue sekali seumur hidup pernah ngangkat 55, itu udah paling berat. Tinggal 2 kilo lagi. Oke, berarti mesti 57, which is kalau mau 57 harus naikin berat badan gitu kan? Iya, atau mungkin kalau 60 it gets easier, I don't know. Jadi pengen coba gitu. Oke. Nah, sekarang kalau mau cari Kak Andre nih, mau latihan bareng Kak Andre itu di mana? Boleh di Sweatbox obviously. I spend every day di Sweatbox. Itu di cycle juga bisa. Tergantung mau latihan sama gue, mau di functional fitness atau di Sepedaan? yes. Oke, jadi functional training aja lah ya. Boleh Functional banget. Functional training kayaknya lebih bisa mencakup semua umum, semua bisa. Ya, lebih umum ya. Iya, mungkin nggak semua orang suka kardio banget. Jadi kalau mau functional training cari di Sweatbox. Oke. Boleh banget. Pertanyaan terakhir. Yes. Mau bikin badan bagus, mau training, mau bikin badan bagus, functional training atau bodybuilding? Use both. Use both. Berarti jangan terfokus ke satu aja. Jangan pilih satu. Why you should choose one if you can do both? Oke. Jadi use both, tapi rasionya aja yang mau Diatur. Oke. Gitu dong. Sportigo, teman-teman dari Sportigo boleh banget mampir ke Sweatbox, kita tungguin. Oke, kalau dapat harga spesial kita datang. Oke, boleh deh, ntar gue sampein. Gue sampein nama bos gue, Kunit. If you see this. My boss name is Nathan by the way, he's very good. Ya, Oke. Ya, nanti kita siapa tahu bisa team building di sana ya kan? boleh banget, yes. Oke. Silakan. Oke. Ya, dan Thank you Thank Kak you so Andre much. sudah Thank you main-main for ke having me. Sportigo. Yes. Semoga bisa berat 60 biar bisa Amin. angkat 57. Ya. Semoga semua berjalan dengan lancar. Gitu. Ya. Amin. Thank you, Kak so much. Andre. Thank you.